Selamat datang kembali di perkuliahan aljabar lanjut. Kali ini kita akan memasuki bab 2 ya. Bab 2 itu adalah topik tentang determinan. Nah, sebelum kita belajar tentang determinan, di sini saya ada satu definisi dulu ya, yaitu tentang sebuah fungsi bernilai skalar. Ya, fungsi tersebut domainnya itu adalah seluruh matriks persegi yang berukuran n kali n ya. Dan kodomainnya itu adalah skalar ya, atau R. Nah, misalkan D itu adalah fungsi bernilai skalar yang domainnya itu yang tadi saya sebutkan. Nah, si fungsi ini kita katakan bukan linear ya, tapi di sini n linear ya. Nah, jika ada dua buah matriks nih A dan B, dan matriks B ini itu tuh sama dengan matriks A, cuman bedanya pada suatu baris di A itu kita kalikan dengan K gitu. Jadi bukan semuanya ya, tapi cuman pada satu baris di A aja kita kalikan dengan A dengan K. Nah, maka itu akan menjadi matriks B. Nah, nilai dari D dalam kurung B itu adalah K dikali D dalam kurung A. Nah, selanjutnya syarat kedua untuk D menjadi n linear itu adalah misalkan ada 3 buah matriks dan anggap kita tinjau pada suatu baris ya, baris ke-1, ke-2 atau ke-3 terserah, tapi pada suatu baris. Nah, baris ke-K dari matriks A dan baris ke-K pada matriks B itu adalah matriks C. Baris ke-K pada matriks B dan baris ke-K pada matriks C jika dijumlahkan itu adalah baris ke-K pada matriks A. Nah, sisanya sama semua. Jadi baris ke-1, ke-2, dan sisanya tuh ABC itu sama semua. Yang beda itu cuma pada baris ke-K, di mana baris ke-K matriks ke A itu adalah penjumlahan baris ke-K matriks B dan matriks C, maka D dalam A, D of A itu sama dengan D of B ditambah D of C. Nah, kemudian definisi berikutnya itu adalah ini, alternating. Nah, alternating itu definisinya jika ada matriks yang punya dua baris yang sama, setidaknya punya dua baris yang sama, ya, maka D of A-nya itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika kita punya fungsi D yang n linear, kemudian fungsi D yang alternating, terus memenuhi ini, DIN sama dengan 1, maka D itu dikatakan sebagai fungsi determinan. Jadi di sini kita belum mendefinisikan determinan itu tuh apa tapi kita baru mendefinisikan sifat-sifat dari sebuah fungsi bernilai skalar yang inputnya itu adalah matriks n kali n. Nah, di sini saya ada satu buah contoh. Misalkan D itu adalah sebuah fungsi dari M22 ke F, dan aturannya itu adalah sebagai berikut, yaitu adalah A11 ditambah A12 ditambah A21 ditambah A22 harusnya, ini salah. Nah, apakah ini fungsi determinan? Dan jawabannya itu tidak ya. Nah, Anda bisa ngecek, bisa memeriksa ke semua syarat untuk menjadi fungsi determinan ya, ada 3 syarat, n linear, alternating, dan DIN sama dengan 1. Nah, kita cukup cek syarat yang ketiga aja ya, apakah DIN sama dengan 1 ya. Kita cek apakah DI2 sama dengan 1 gitu. Ini adalah 1001. Menurut aturannya ini adalah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1, dan ini bernilai 2. Nah, jadi ini tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, D ini bukanlah fungsi determinan. Semoga cukup jelas. Ada satu contoh lagi abis ini. Berikutnya saya ada contoh kedua. Nah, di contoh kedua itu, D itu adalah didefinisikan dari semua matriks 3 kali 3 ke F ya. Dan saya punya aturannya sebagai berikut nih ya, yaitu A12 ditambah A22 ditambah A32, atau dengan kata lain ini tuh adalah penjumlahan dari setiap kolom 2-nya ya. Kolom 2-nya itu kita jumlahkan semua elemennya. Nah, apakah ini adalah fungsi determinan? Ya, kita cek satu-satu. Pertama kita cek dulu yang paling mudah itu D. I3-nya apakah dia sama dengan 1 ya. Ya, ini adalah 100. Nah, ini adalah penjumlahan semua kolom keduanya kan ya. 0 ditambah 1 ditambah 0. Nah, ini sama dengan 1. Kemudian kita cek apakah dia alternating ya. Alternating itu artinya kalau dia punya dua baris yang sama ya, apakah bernilai 0 gitu ya.
Kita coba aja cek ya. 100, 100, 211 nih. Nah, ini punya dua baris yang sama tuh ya. Apakah dia bernilai 0? Dan jawabannya tuh enggak ya. 0 ditambah 0 ditambah 1. Ini bukan 0. Nah, oleh karena itu fungsi ini ya, fungsi D ini nih bukanlah fungsi determinan. Jadi kita bisa mendefinisikan banyak aturan nih, banyak fungsi dari M33 ke F, tapi tidak semuanya itu adalah fungsi determinan. Selanjutnya sih ada satu teorema ya atau lema. Misalkan D adalah fungsi determinan di sini. Ya, terus kita punya matriks A. Nah, misalkan B itu adalah matriks yang didapat dari matriks A, tapi dengan cara menukar dua baris pada A, gitu ya. Maka D of A itu sama dengan minus D of B. Ya. Jadi sini saya akan coba tuliskan di sini ya. Jadi A itu sama dengan ya, A itu matriks n kali n, jadi ada n baris ya. Saya sebut aja row 1, row 2 sampai row ke n gitu. Nah, B itu adalah sama dengan matriks A, cuman bedanya ada dua baris tertukar gitu. Saya asumsikan yang tertukar itu adalah baris 1 dan baris 2 ya. Ya, ini R3 dan seterusnya sampai Rn. Nah, akan dibuktikan D of A itu sama dengan minus D of B. Nah, buktinya nggak susah. Kita coba definisikan matriks C sekarang ya. Matriks C itu adalah isinya itu adalah ini nih. R1 ditambah R2. Ini R2, R3, sorry harusnya ini R3, R4 dan seterusnya. Sampai Rn ya. Jadi yang R1 itu R1 yang dari awal itu R1 ini ya. Ini R1 yang sama dan R2-nya juga R2 yang sama ini tuh ya. R3 dan R4 itu R3 dan R4 dan Rn itu R yang sama semua ya. D of C itu nilainya berapa? Bisa Anda tebak? Nah, D of C itu bernilai 0 ya. Ya, kenapa? Karena D itu adalah fungsi determinan nih, saya tekankan lagi. Jika D adalah fungsi determinan, maka dia itu alternating, atau dengan kata lain, jika ada dua baris yang sama, maka nilai D-nya itu adalah 0. Ini ada dua baris yang sama, itu baris 1 dan baris 2. Nah, ini bisa kita pecah nih, D. Itu bisa kita pecah ya, menjadi C ini bisa kita pecah menjadi 4 buah matriks ya. Lagi-lagi karena D itu fungsi determinan, yaitu fungsi yang n linear ya. Nah, ini bisa kita pecah menjadi seperti ini. R1 tambah R2 n ditambah D R2 R1 R3 seterusnya sampai Rn. Nah, semoga cukup jelas nih kenapa saya bisa memecah C menjadi seperti ini. Karena dia n linear. Nah, yang bagian pertama itu saya bisa pecah menjadi 2 lagi. Yang bagian kedua juga saya bisa pecah menjadi 2, menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Yang suku pertama ini, saya pakai warna lain. Nah, ini bernilai 0 ya. Kenapa? Karena dia punya dua baris yang sama. Yang suku keempat juga sama. Bernilai 0. Nah, suku yang kedua itu tuh apa? Nah, ini tuh adalah D of B. Ya, dan suku yang ketiga ini tuh adalah D of A. Nah, jadi dengan kata lain 0 itu sama dengan ya D of B ditambah D of A. Atau dengan kata lain D of A itu adalah minus D of B. Nah, semoga cukup jelas ya pembuktian ini. Nah, kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, lagi-lagi kita misalkan D itu adalah fungsi determinan dan A itu adalah suatu matriks, dan kita ada matriks kedua, matriks B, yang didapat dari menambahkan kelipatan suatu baris kepada baris yang lain gitu. Jadi saya kasih ilustrasinya dulu ya. Jadi A itu adalah R1, R2, dan R3, dan seterusnya sampai Rn. Nah, B itu adalah sama seperti A, cuman bedanya pada matriks B ini tuh ada suatu matriks, ada suatu baris di B yang merupakan
kelipatan dari matriks dari baris yang lain ditambahkan ke baris itu gitu. Jadi saya anggap misalkan itu tuh R2 ya. Jadi R1 sama R3-nya itu sama nih ya. R4 sama matriks A. Tapi pada R2-nya itu beda ya. Jadi R2 itu adalah R2 yang lama ya ditambahkan kelipatan dari misalkan baris yang lainnya itu baris 1 gini. Seperti ini. Nah, maka D of A itu sama dengan D of B. Ya, semoga cukup jelas nih pendefinisian matriks B-nya. Nah, sekarang kita akan buktikannya. Nah, pertama-tama kita buka dulu D of B itu isinya apa? Itu. Nah, saya isi dulu ya. R1, R2 ditambah alfa R1, kelipatan dari R1 dan seterusnya sampai Rn. Nah, ini kita bisa pecah. Lagi-lagi karena D itu fungsi determinan, ini menjadi R2 dan seterusnya sampai Rn. Nah, ini adalah R1, alfa R1, dan seterusnya sampai Rn. Nah, untuk yang suku yang pertama, ini tuh adalah D of A ya. Dan untuk suku yang kedua, ingat karena D itu adalah fungsi determinan, maka dia itu adalah N linear. N linear itu punya dua syarat ya. Syarat pertama itu, jika suatu baris itu merupakan sebuah kelipatan dari suatu nilai, maka si nilai itu bisa keluar ya. Jadi ini ada D. Jadi R1 sampai Rn. Dan ini bernilai 0 karena dia alternating. Oleh karena itu ini sama dengan dA. Jadi dB sama dengan dA. Nah, semoga cukup jelas ini bukti yang ini. Kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, teorema berikut, teorema 214, itu merupakan summary dari apa yang sudah kita bahas. Ya. Jadi misalkan D itu adalah fungsi determinan nih. Ya. Nah, terus kita misalkan A itu adalah suatu matriks berukuran N kali N. Nah, jika B itu didapat ini, ya, mengalihkan suatu baris pada A, maka berlaku ini. Terus B itu didapat dengan cara menukar dua baris pada A, maka didapat ini. Dan yang ketiga itu adalah B itu didapat dari A dengan menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain. Maka kita punya ini, D of B sama dengan D of A. Dan jika kita ingat-ingat, sebenarnya B ini itu adalah B itu didapat selalu dari A ya. Dengan melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu tuh kita udah pernah tahu, yaitu adalah operasi pada eliminasi Gauss ya. Jadi B itu didapat dari A dengan melakukan suatu operasi eliminasi Gauss pada A. Mengalihkan suatu baris dengan K itu kan salah satu langkah dalam eliminasi Gauss. Menukar dua baris juga salah satu langkah dalam eliminasi Gauss. Dan menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain itu lagi-lagi adalah suatu langkah pada eliminasi Gauss. Jadi di sini tuh kita memanfaatkan eliminasi Gauss dan juga memanfaatkan D itu tuh sebagai fungsi determinan, dan kita mendapatkan tiga hasil ini yang saya kotakin. Nah, buktinya yang nomor satu itu buktinya itu dari definisi ini ya, definisi D sebagai fungsi determinan atau dari N linearnya. Nah, yang kedua ini itu definisi dari hasil dari teorema 212, dan yang nomor 3 itu adalah hasil pada teorema 213. Nah, dengan menggunakan teorema ini kita bisa menghitung suatu matriks determinannya itu berapa.